warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Fatimah. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek. Manajemen Proyek merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan dengan tujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis terkait manajemen proyek, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen proyek serta menyeluruh dan tepat dalam konteks dunia kerja yang nyata. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup ilmu manajemen proyek yang mencakup topik-topik seperti perilaku dan dinamika proyek, perbedaan antara proyek dan manajemen fungsional, profesi, serta cakupan disiplin ilmu manajemen proyek, hingga pendekatan sistem dan pengelolaan integrasi proyek. Yang kedua, kelayakan proyek dan pengambilan keputusan investasi yang meliputi kajian studi kelayakan proyek dari berbagai aspek, yaitu aspek pasar, teknis, finansial, serta sosial ekonomi. Selain itu, dibahas pula mengenai strategi pendanaan proyek, analisis mengenai dampak lingkungan, dan pengelolaan dampak lingkungan proyek secara menyeluruh. Yang ketiga, perencanaan proyek, perangkat, dan pelaku proyek yang terdiri atas perencanaan strategis dan operasional, penyusunan jadwal melalui metode jaringan kerja, serta teknik-teknik perencanaan yang berkaitan dengan waktu, biaya, dan sumber daya proyek. Topik ini juga mencakup identifikasi dan peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Materi ajar pada mata kuliah ini meliputi pertemuan pertama, pemberian rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak kuliah, dan dasar manajemen. Pertemuan kedua, jenis, tahapan, dan unsur manajemen proyek. Pertemuan ketiga, project scope manajemen. Pertemuan keempat, pelelangan atau tender proyek konstruksi. Pertemuan kelima, laporan proyek konstruksi. Pertemuan keenam, manajemen biaya. Pertemuan ketujuh, project framework management. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Pertemuan kesembilan, project integration management. Pertemuan ke-10, project risk management. Pertemuan ke-11, human resource management. Pertemuan ke-12, jenis-jenis pembiayaan kontrak. Pertemuan ke-13, project quality management. Pertemuan ke-14, manajemen waktu. Pertemuan ke-15, manajemen sistem informasi. Dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh terdiri atas 1. Mahasiswa mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi pekerjaan sesuai batasan dan standar bidang teknik sipil. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep manajemen, bisnis, kebijakan publik, dan lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa menunjukkan kemampuan kepemimpinan, bekerja mandiri, dan bekerja tim lintas disiplin. Capaian pembelajaran mata kuliah pada perkuliahan ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi manajemen proyek, manfaat triple constraint, dan pendekatan yang digunakan dalam mengelola aktivitas proyek. Yang kedua, mampu menjelaskan life cycle proyek, organisasi, dan tim proyek. Yang ketiga, mampu menjelaskan proses procurement yang meliputi proses tender atau pelelangan proyek. Yang keempat, mampu memahami kerangka kerja ataupun framework dan project integration management. Yang kelima, mampu menjelaskan project management knowledge sebagaimana terdapat dalam PMI dan PMBOK yang meliputi cost dan time management, scope, quality, stakeholder, komunikasi, dan resiko proyek. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, buku Ervianto dan Joshua dengan judul Manajemen Proyek Konstruksi. Yang kedua, buku Imam Soeharto dengan judul Manajemen Proyek. Yang ketiga, Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide. Dan yang terakhir yaitu Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi.
Sistem mata kuliah pada mata kuliah manajemen proyek ini dilaksanakan secara sinkronus, secara tatap muka di dalam ruangan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok ataupun individual, serta pemecahan studi kasus di mana tugas dikumpulkan melalui platform Google Classroom. Mata kuliah ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana dilakukan 14 kali tatap muka dalam proses pembelajaran, 1 kali tatap muka untuk ujian tengah semester, dan 1 kali tatap muka untuk ujian akhir semester. Evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali kepada mata kuliah kita, yaitu manajemen proyek pada pertemuan kedua. Baik ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita membaca doa di dalam hati masing-masing. Pembacaan doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa Allah berikan kelancaran kepada kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik adik-adik mahasiswa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini seperti biasa saya absen dulu gitu ya. Oke, pertama Fatul Safa Maula ada? Hadir? Yusriza? Ridatul Makfirah? Razayana Yasara? Baik, selanjutnya Muhammad Haikal Pratama. Oke, Muhammad Afdal? Malik Al-Fatir? Tidak ada ya. Muhammad Hakil Adami? Oke. Zikrul Kalis? Tidak. Baik. Selanjutnya Akil Sabik? Oke. Muqtada Alsad? Muhammad Zaki Syuhra? Raffi Yuta? Muhammad Fitra Insan? Fairuz Aditya? Zahra? Muhammad Ihsan? Ali Usman? Agus Setiawan, oke, Anissa, Munazarullah, oke, Ricky Martin, baik, terakhir ya Muhammad Rifki Maulana, oke ya, ada yang tidak saya panggil? Tidak ya, oke baik adik-adik mahasiswa, seperti yang janji saya pada hari ini, kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu terkait dengan manajemen proyek dengan topik jenis tahapan dan unsur dari suatu manajemen proyek konstruksi ya. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini merupakan pertemuan kedua kita, di mana materi hari ini akan kita sesuaikan dengan RPS kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk suatu manajemen, terus kita juga akan membahas tujuan dan fungsi beserta dengan dasar-dasar manajemen serta konsep daripada manajemen proyek itu sendiri. Baik, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis daripada manajemen proyek itu sendiri dari segi tahapan-tahapannya dan proyek beserta dengan unsur-unsur terhadap proyek itu sendiri. Baik, yang menjadi pertanyaan saya adalah di dalam suatu perencanaan proyek ada istilahnya adalah manajemen proyek konstruksi. Apa itu manajemen proyek konstruksi? Oke, silakan dijawab. Manajemen proyek konstruksi adalah bagaimana, Ihsan? Manajemen proyek konstruksi adalah suatu perencanaan awal sebelum dimulainya sebuah proyek, di mana dimulai dari perencanaan desain bangunan, Iya. lalu perencanaan anggaran biaya, hingga sebuah proyek konstruksi dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja pada proyek yang sudah ditentukan. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Ihsan ya. Jadi benar sekali seperti yang teman-teman katakan bahwa suatu manajemen proyek konstruksi itu suatu proses penerapan daripada fungsi-fungsi manajemen proyek konstruksi di mana terlibat dari perencanaan,
dari pelaksanaan sampai dengan tahap penerapan yang dilakukan secara sistematis. Jadi semua pengelolaan di dalam proyek konstruksi ini dilakukan secara sistematis. Dari awal perencanaannya, dari tahap pelaksanaan sampai nanti pada akhirnya ada tahap yang namanya pemeliharaan ataupun perawatan suatu proyek konstruksi itu sendiri. Selanjutnya, manajemen itu sendiri suatu seni dan ilmu dalam mengatur sumber daya agar tujuan daripada organisasi proyek ini tercapai seperti mana yang direncanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di dalam suatu konstruksi, manajemen ini mencakup terhadap pengawasan tenaga kerja, bahan bangunan, waktu, dan paling penting yaitu terhadap pembiayaan. Iya, benar sekali. Selanjutnya, adanya manajemen juga melibatkan pengambilan keputusan dan komunikasi lintas fungsi. Jadi di dalam suatu organisasi proyek dari top level sampai ke bottom level itu semuanya terjadi komunikasi yang baik. Nah, itu semua bisa terjadi jika manajemen proyek di dalam suatu konstruksi itu dilakukan secara efektif dan efisien. Oke, baik, selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk daripada manajemen proyek ini sendiri, yang pertama ada istilahnya itu manajemen terhadap fungsional. Berdasarkan fungsi pekerjaan seperti istilahnya ada keuangan, ada pemasaran, di dalam suatu proyek konstruksi hal ini juga diterapkan. Di dalam suatu proyek konstruksi ini terlibat orang-orang yang memiliki latar belakang yang sangat background yang berbeda-beda ya. Dari top level, site manager, sampai dengan tenaga kerja memiliki background yang sangat berbeda-beda. Makanya dibutuhkan adanya kepemimpinan dan komunikasi yang jelas antar level di suatu proyek konstruksi. Selanjutnya, ini dia ya pertanyaannya ya. Di dalam suatu manajemen itu ada sumber daya, gitu ya. Ada 5M di dalam suatu sumber daya untuk proyek konstruksi ya. Yang pertama apa saja? Manusia. Oke, selanjutnya? Baik, material. Iya. Terus? Tenaga kerja itulah manpower, money, method, satu lagi machine. Benar, ada 5 hal gitu ya. Ada 5 sumber daya yang terikat di dalam suatu proyek konstruksi. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa. Selanjutnya, kita akan melihat video berikut ya. Silakan dilihat. Oh. Baik ya. Oke, baik. Dari video yang tadi, video singkat yang kita lihat tadi, apa kira-kira yang bisa Anda tanggapi? Apa yang terjadi di dalam struktur bangunan ini? Ada yang bisa menjelaskannya? Baik, silakan. Suatu kegagalan dari konstruksi. Kegagalan konstruksi. Baik, adik-adik mahasiswa. Menurut Anda, suatu konstruksi dikatakan atau bisa memicu suatu kegagalan, itu penyebab utamanya kira-kira karena apa? Apakah ada berhubungan dengan pengelolaan terhadap proyek tersebut? Jelas ada. Jadi memang suatu proyek konstruksi ini dasarnya itu adalah pengelolaan. Jadi kenapa memang kita harus betul-betul menjaga komunikasi, menjaga pengelolaan terhadap manajemen proyek agar hal ini tidak terjadi. Karena kenapa? Peruntukan terhadap suatu bangunan konstruksi, baik dia bangunan sipil, baik dia bangunan gedung, itu semuanya digunakan untuk orang ramai. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat terkait dengan stage of the project life cycle ya, siklus suatu proyek di dalam proyek konstruksi. Yang pertama ini ada yang namanya initiation, ini fungsinya dari perencanaan, inisiasi, ide, ini semuanya dari initiation. Selanjutnya ada planning, perencanaan. Di dalam perencanaan ini biasanya kita melakukan estimasi biaya, terus laporan penawaran, semuanya dilakukan di dalam tahap perencanaan. Selanjutnya ada execution ya. Di dalam eksekusi ini juga dilakukan banyak hal yang berhubungan dengan proyek konstruksi. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring ini dilakukan untuk melakukan controlling terhadap proyek konstruksi yang sedang berjalan.
Selanjutnya closing. Closing itu adalah suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu sudah selesai dan pada akhirnya proyek itu akan terlaksana dan sudah selesai. Seperti itu ya. Oke. Ini merupakan materi selanjutnya ya, yaitu terkait dengan project scope management. Jadi saya harap adik-adik mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas terkait manajemen project terhadap scope ataupun lingkup. Oke, baik. Baik, ini referensi yang kita gunakan seperti biasanya ya adik-adik mahasiswa ya. Baik, saya rasa cukup ini saja pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik Rifki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Maulana, ingin bertanya kepada Ibu Aldina tentang manajemen proyek. Bagaimana cara menyusun rencana proyek konstruksi yang realistis, terutama dalam menghadapi ketidakpastian seperti cuaca dan keterlambatan material? Baik, hanya itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rifki atas pertanyaannya yang sangat baik ya. Tadi temannya nanya gitu, Bu, bagaimana caranya kita mengatasi suatu sumber daya ketika kondisi lingkungannya itu tidak stabil, baik dari segi cuaca yang ekstrim dan lain-lain ya. Makanya tadi sudah saya pernah jelaskan juga bahwa ketika suatu proyek itu hadir karena dia ada dasar kebutuhan. Dan kebutuhan itu ada selanjutnya beranjak ke feasibility study, studi awal. Kenapa harus ada studi awal ya? Seperti ini. Studi awal itu dibutuhkan adik-adik mahasiswa supaya kita mengetahui bagaimana kondisi real dari suatu lokasi yang akan dibangun suatu proyek konstruksi. Oleh karena itu, pada saat kita merencanakan suatu tahapan proyek konstruksi ini, kita butuh yang namanya survei awal. Untuk apa survei awal itu? Supaya kita mengetahui ini tingkat kebutuhan daripada proyek konstruksi itu seberapa urgent dan seberapa prioritasnya. Selanjutnya adanya feasibility study supaya tahu kita lokasi tersebut bagaimana secara realnya. Seperti contoh misalnya suatu proyek pembangunan bendung. Bendung itu dilaksanakan di mana? Di tempat sumber mata air, dan sumber mata air itu bisa dipastikan tidak di tengah pemukiman. Dan itulah kenapa dia dibutuhkannya yang namanya feasibility study sebelum suatu perencanaan. Untuk apa? Agar perencanaan baik dari sumber daya apapun itu terjadi secara efektif dan efisien. Kita dapat mengurangi yang namanya suatu waste material ataupun bisa mencegah suatu terjadinya waste material, pemborosan material, dan juga bisa mengefisiensikan biaya. Untuk menilai pemahaman adik-adik mahasiswa terhadap materi kali ini, maka saya akan memberikan tugas. Silahkan pilih salah satu proyek konstruksi nyata di lingkungan sekitar Anda, seperti proyek jalan, gedung, atau jembatan. Dan identifikasi 5 tahapan proyek konstruksi, serta penerapan 4 fungsi utama manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam proyek tersebut. Kirimkan tugas Anda dalam bentuk ringkasan sebanyak 1 halaman. Adik-adik mahasiswa, tugas ini dapat dikumpulkan melalui platform pembelajaran Google Classroom yang telah disediakan dan diunggah tugas paling lambat hari Selasa pada pukul 23.59. Terima kasih banyak adik-adik mahasiswa untuk atensi yang telah diberikan hari ini. Semoga materi yang saya berikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Itu jangan lupa dipelajari terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan tayangan singkat untuk mata kuliah manajemen proyek yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah manajemen proyek pada program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh.
Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim sertifikasi dosen, serta ucapan terima kasih saya kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh. Sekian dari saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.